Kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pelajaran Al-Munir 1B, dan insyaallah jika malam ini selesai materi hal, nanti kurang 2 pertemuan lagi materi kita selesai. Tinggal materi tamyiz dan istisna. Kita mulai untuk materi hal. Nah, apa itu hal? Jadi hal itu apa? Jadi hal itu adalah isim yang mansub. Berarti hal itu dia datang dalam bentuk isim. Isimnya harus nasab nanti. Kalau pas dia jadi hal, maka isimnya harus kita baca nasab i'rabnya. Nah, apa fungsinya hal? Hal itu berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar. Jadi untuk menjelaskan keadaan yang masih samar. Misalnya ada orang mengatakan kepada kita, ja'a Zaidun, Zaid datang. Nah, datangnya Zaid ini kan keadaannya masih samar. Apakah dia sambil berkendara? Apakah dia sambil jalan kaki? Atau dalam keadaan apa? Jadi untuk menjelaskan keadaan sesuatu, maka menggunakan hal. Nah, misalnya kita katakan ja'a Zaidun, datang Zaid. Rokiban, sambil berkendara. Jadi rokiban di sini dia menjadi hal, menjelaskan bagaimana keadaan Zaid ketika dia datang. Maka rokiban posisinya menjadi hal, makanya dia dibaca nasab, ya, rokiban. Kemudian contoh lagi misalnya akala aliyun to'aman. Ali memakan makanan. Nah, bagaimana keadaannya Ali ketika dia makan? Jalisan, sambil duduk. Maka jalisan menjadi hal dari Ali, ya. Hal dari akala aliyun to'aman. Kemudian adzana al-muadzinu qa'iman. Muadzin azan qa'iman dalam keadaan berdiri. Maka qa'iman dia menjadi hal. Kemudian waqafa al-khatibu. Khatib itu waqafa, berdiri. Nasihan, sambil memberikan nasihat, li ummatin harusnya. Li ummatin, kepada umat. Maka nasihan dia menjadi hal. Kemudian yamsahu Zaidun ra'sahu fil wudu'i. Yamsahu, mengusap, Zaidun, Zaid, ra'sahu, kepalanya, fil wudu'i, di dalam wudu, jalisan, sambil duduk. Maka jalisan dia menjadi hal,
menjelaskan keadaan si Zaid ketika dia membasuh kepalanya itu bagaimana keadaan si Zaid. Apakah sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil apa, misalnya seperti itu. Contoh i'rabnya misalnya akala aliyun ta'aman jalisa. Akala dia fi'il madi mabni fathah. Aliyunnya fa'il, rofa dia isim mufrad, tanda rofanya dia dhammah. Kemudian ta'aman maf'ul bih. Nasab isim mufrad, tanda nasabnya fathah ya. Ini keliru ya, bukan tanda jar, tapi tanda nasab harusnya. Jalisan ya hal, nasab tanda nasabnya fathah. Baik, kita lanjutkan. Adzana al-mu'adzinu qa'iman. Ini gampangnya. Jadi adzananya fi'il madi, al-mu'adzinunya fa'il, qa'iman jadi hal. Jadi adzana fi'il madi mabni fathah. Al-mu'adzinu fa'il, rofa isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Qa'iman jadi hal, nasab, tanda nasabnya fathah. Yamsahu Zaidun ra'sahu fil wudu'i jalisan. Kita coba i'rab sama-sama yang sekarang. Yamsahu jadi apa dia? Fil apa? Mudhari. Fil mudhari. I'rabnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Zaidun jadi fa'il. Ra'sa Zaid mengusap kepala, maf'ul bih. Domirhu ini jadi apa dia? Mudhof ilaih. Fil wudu'i Jar majrur. jar majrur. Jalisan jadi apa? Hal. Jadi hal. Ya, kita mau taruhan dia. Kemudian untuk hal nanti dia punya lafaz khusus ya. Jadi kalau hal itu dia pakainya isim fa'il. Isim fa'il itu berarti urutan ke berapa dalam tasrif itu ya? Masdar kan urutan ketiga. Ada masdar mim, kemudian isim fa'il. Jadi kalau kita pernah belajar sorof, urutannya berarti misalnya di bab 1 kan ada fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Setiap yang mengikuti pola fa'ilun, jadi kalau kita dapat kata fa'ilun, jalisun, qa'imun, apalagi misalnya nasirun, misalnya. Nah, itu berarti ikut pola isim fa'il kan yang fa'ilun seperti itu. Contohnya misalnya yang ikut pola fa'ilun ya adalah kalau yang ikut pola fa'ilun kan yang bab sulasi mujarrad itu ya, yang 6 bab yang pertama. Nah, intinya kalau kita dapat kata rokiban, rokibun, rokiban, rokibin. Jadi 4 huruf. Nah, setelah huruf pertama ada alif ya. Nah, itu ikut pola isim fa'il. Nah, hal dia datang dalam bentuk isim fa'il dia. Ja'a Zaidun rokiban. Maka rokiban dia menjadi hal. Akala aliyun to'aman jalisan. Ikut pola fa'ilan. Maka jalisan dia jadi hal. Adzana al-mu'adzinu qa'iman. Qa'iman jadi polanya sama. Rokiban, jalisan, qa'iman. Dia menjadi hal. Waqafa al-khatibu nasihan. Sama ya. Nasihan hal. Kemudian yamsahu Zaidun ra'sahu fil wudu'i jalisan. Jadi
hal itu dia punya lafaz khusus. Nah, di antaranya dia menggunakan isim fa'il. Ya. Jadi kalau kita dapat kata dia mengikuti pola isim fa'il, maka kemungkinan besar dia menjadi hal di situ. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang hal. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba masuk ke pola isim fa'il. Ini juga pelajaran di sorof. Jadi kalau fi'il madinya itu aslinya 3 huruf, maka nanti pola isim fa'ilnya adalah mengikuti pola fa'ilun. Kalau isim maf'ulnya nanti mengikuti pola maf'ulun. Contoh misalnya doroba yadribu. Maka isim fa'ilnya menjadi apa? Ada yang tahu? Doribun. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah do ini adalah fa fiilnya, ikut berhadapan dengan fa-nya. Ro-nya ini berhadapan dengan ain. Ba ini untuk lamul kalimahnya, lam fiilnya. Nah, maka kalau kita pindah di sini, yang pas fa ini juga adalah do. Yang pas dengan ain, ini ro sebagaimana di doroba. Yang pas dengan lam, ini ba sebagaimana di doroba yang fa'ala di awal. Berarti yang tambahan itu hanya alif. Gitu. Makanya dia menjadi doribun. Isim maf'ulnya adalah madrubun. Contoh lagi, fataha yaftahu. Isim fa'ilnya menjadi Fatihun. fatihun. Isim maf'ulnya maftuhun. Ya. Alima ya'lamu. Isim fa'ilnya alim. Isim maf'ulnya ma'lumun. Qara'a yaqra'u. Isim fa'ilnya qari'un. Isim maf'ulnya makruh. Hasiba bisa yahsabu, bisa yahsibu. Hasiba yahsibu. Isim fa'ilnya hasibun. Isim maf'ulnya mahsubun. Jadi kalau nanti hal itu dia biasa datang dalam bentuk isim fa'il. Cuman kan pola isim fa'il itu nanti tergantung fi'il madinya. Kalau fi'il madinya 3 huruf, maka pola isim fa'ilnya mengikuti pola fa'ilun. Kalau pola untuk wazan af'alu, af'ala ya. Awan Ustaz, Ya, gimana? izin bertanya. Itu kalau nanti dimasukkan jadi hal itu berarti belakangnya nasab ya. Yang pertamanya kalau di situ misal rokibun, ntar jadi nasabnya rokiban gitu ya. Iya, betul. Nanti jadi rokiban. Kalau jadi hal, nanti dibaca nasab. Rokiban. Iya, baik. Nah, kemudian kalau dia ikut pola af'ala, ya, maka pola isim fa'ilnya nanti
seperti fi'il mudhari'nya sebenarnya. Cuman huruf ya pada mudhari' diganti menjadi mim ya. Kan yuf'ilu isim fa'ilnya kan muf'ilun. Aslinya dia sama polanya dengan fi'il mudhari' di af'ala yuf'ilu. Hanya saja yu-nya diganti dengan mim ya, menjadi muf'ilun. Contoh misalnya akroma fi'il mudhari'nya yukrimu. Berarti ganti mimnya ya-nya menjadi mim. Berarti isim fa'ilnya mukrimun. Kalau isim maf'ulnya tinggal di fathah sebelum terakhir. Mukramun isim maf'ul. Kalau yang ikut pola fa'ala maka fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Isim fa'ilnya tinggal ganti ya pada fi'il mudhari' menjadi mim, menjadi mufa'ilun. Isim maf'ulnya mufa'alun. Contoh misalnya farroha fi'il mudhari'nya jadi apa? Yufarrihu. Yufarrihu. Isim fa'ilnya Mufarrihu. mufarrihun. Isim maf'ulnya Mufarruhun. mufarruhun. Kalau dia fa'ala yufa'ilu, tinggal kita ganti juga huruf ya-nya menjadi mim, menjadi mufa'ilun. Isim maf'ulnya mufa'alun. Contoh, qatala menjadi Yuqatilu. yuqatilu. Isim fa'ilnya muqatilun. Isim maf'ulnya muqatilun. Nah, jadi untuk fi'il madi yang ketambahan satu huruf nanti hanya ada 3 bab. Bab af'ala, bab fa'ala, bab fa'ala. Hanya 3 bab. Nah, kalau yang ketambahan 2 huruf maka nanti juga sama ya. In fa'ala yan fa'ilu. Isim fa'ilnya tinggal sama dengan mudhari'. Tinggal diganti ianya menjadi mim. Cuma harokatnya dhammah. Menjadi munfa'ilun, isim maf'ulnya munfa'al. Contoh in kasaro fi'il mudhari'nya menjadi Yankasiru. Isim fa'ilnya Munkasirun. munkasirun. Isim maf'ulnya Munkasarun. munkasar. Ifta'ala juga sama. Ifta'ala yafta'ilu, maka isim fa'ilnya sama ya, dari mudhari' sama dengan mudhari'nya, cuman diganti ya-nya menjadi mu, menjadi mufta'ilun. Isim maf'ulnya mufta'al. Contoh ijtama'a fi'il mudhari'nya menjadi yajtami'u. Isim fa'ilnya Mujtami'un. Isim maf'ulnya menjadi mujtama'un. Contoh lagi tafa'ala fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Maka isim fa'ilnya juga sama ya dengan mudhari', tinggal menjadi diganti mu. Cuman nanti untuk isim fa'il satu huruf sebelum huruf terakhir itu diharokati kasroh. Nanti bedanya di sini. Kalau isim maf'ul satu huruf sebelum satu huruf sebelum huruf terakhir diharokati fathah. Nah, yang mana itu? Yang ainnya ini maksudnya. Harokatnya kasroh. Kalau di isim maf'ul di fathah dia. Tafa'ala contohnya misalnya takassaro. Isim fi'il mudhari'nya menjadi yatakassaru. Isim fa'ilnya menjadi mutakassirun. Isim maf'ulnya mutakassarun. Yang 6 huruf istaf'ala yastaf'ilu, ganti ya-nya menjadi mu ya, menjadi mustaf'ilun. Mustaf'alun isim maf'ul. Contoh istakhraja
fiil mudhari'nya menjadi Yastakhriju. yastakhriju. Isim fa'ilnya menjadi mustakhrijun. Isim maf'ulnya menjadi Mustakhrajun. mustakhrajun. Jadi nanti hal itu dia menggunakan isim fa'il ya. Kebanyakannya seperti itu. Untuk hal. Maka nanti kita harus juga terbiasa dengan pola isim fa'il sebenarnya. Nah, contoh dalam latihan misalnya, dakhala al-mudiru ghurfatal mudarrisina. Dakhala, apa artinya dakhala? Masuk. Al-mudiru? Direktur. Direktur, bisa manajer. Kita ada biasa manggil mudir. Mudir, biasanya kan di di kantor-kantor. Tapi kalau mudir artinya manajer kalau nggak salah. Mudir. Ghurfata ruangan. Al-mudarrisina para guru ya. Dari kata darrosa yudarrisu. Darrosa kan mengajar. Mudarrisun kan sebenarnya isim fa'il ya. Mudarrisun. Dari kata darrosa yudarrisu. Isim fa'ilnya kan mudarrisun. Makanya diterjemahkan pengajar. Mudarrisina para pengajar. Nah, bagaimana kondisi mudir ketika masuk ke ruangan para pengajar? Mubtasiman. Ini kan isim fa'il dari ibtasama, dari wazan ifta'ala yafta'ilu mufta'ilun. Ibtasama yabtasimu mubtasimun. Nah, dia isim fa'il juga. Tapi isim fa'il di sini untuk menjelaskan keadaan. Jadi kondisi mudir ketika masuk ke ruangan para guru dalam keadaan sambil tersenyum. Maka kalau kita i'rab misalnya, Mubtasi. Berarti tadi yang ini.
Afan ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita i'rab, maka dakhala dia fi'il madhi, mudirunya fa'il, ini kurang pas ya. Karena fi'il dakhala itu dia lazim ya, nggak butuh maf'ul bih. Harus kita ganti. Kalau kita mau rubah fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek menjadi butuh objek, butuh maf'ul bih, rubah ke wazan af'ala. Artinya kalau dakhala itu masuk, adkhala memasuki. Karena kalau masuk, dia tidak butuh maf'ul bih. Nah, jadi adkhala al-mudiru ghurfatar mudarrisina mubtasiman. Maka adkhala dia fi'il madhi mabni fathah, mudirunya fa'il, ghurfatanya maf'ul bih, mudarrisina mudhaf ilaih, mubtasiman nanti jadi hal. Kemudian yaqra'u Zaidun Qur'ana fil masjidi khashi'an, dalam keadaan khusyuk. Jadi yaqra'u nanti dia jadi fi'il mudhari', Zaidunnya fa'il, Al-Qur'ananya maf'ul bih, fil masjidi jar majrur, khashi'an nanti jadi hal. Jadi yang perlu kita ingat-ingat itu, kalau kita ketemu isim fa'il, bisa nggak kita jadikan dia hal seperti itu untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih sama. Nah, artinya hal itu akan datang kalau misalnya kalimat itu dia sudah sempurna. Artinya fi'il itu sudah ada fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Kalau mubtada sudah ada khobarnya. Jadi hal itu nanti bisa menjelaskan keadaan untuk susunan fi'il fa'il atau menjelaskan keadaan mubtada khobar. Seperti itu. Nah, tapi kebanyakan memang kalau hal itu datang untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih samar, yang susunannya fi'il fa'il. Contoh lagi misalnya, zahabat al-fatatu ilal madrasati masyiyatan. Zahabat pergi, al-fatatu pemudi, perempuan. Ilal madrasati ke sekolah, masyiyatan sambil berjalan. Maka zahabanya fi'il madhi mabni fathah, tak sukunnya alamatut ta'nis. Al-fatatu fa'il, ilal madrasati dia jar majrur, masyiyatan hal. Contoh lagi misalnya, lan ya'kulal waladu al-muhadzabi qa'iman. Lan ya'kula tidak makan, al-waladu anak, al-muhadzabu yang sopan. Jadi anak yang sopan itu atau anak yang beradab itu, lan ya'kula tidak makan, qa'iman sambil berdiri. Maka lannya dia ambil nasab mabni sukun, ya'kula fil mudhari' nasab karena nasabnya fathah, al-waladunya fa'il, al-muhadzabu naat dari al-waladu, qa'iman nanti jadi hal. Contoh satu lagi misalnya terakhir ya. Contohnya misalnya yadrusu Zaidun ad-darsa. Zaid mempelajari pelajaran. Sha'iman dalam keadaan berpuasa. Maka yadrusu fil mudhari' rafa, tanda rafanya dhammah, Zaidunnya fa'il, ad-darsa maf'ul bih, sha'iman hal ya. Menjelaskan keadaan si Zaid ketika sedang mempelajari pelajaran. Nah, ini tentang hal. Intinya hal itu dia datang dalam bentuk
isim fa'il. Maka nanti pola-pola isim fa'il mungkin di awal ini yang harus kita hafalkan misalnya satu dulu. Kok ikut pola fa'il. Berarti 4 huruf kan, kayak so, imun. Gitu. Cuman karena dia jadi hal makanya dinasab. So, iman. Nah ini untuk pembahasan tentang hal. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Afan untuk yang zahabatil qatatu ila madrasatiha masyiatan. Itu kan Iya. masyiatan berarti wazannya kemana? Tetap dia fa'ilun sebenarnya. Berarti Cuman ta'nya itu mudhof ilaih. enggak, ta'nya itu tambahan. Karena untuk menerangkan si perempuan. Contohnya misalnya di nomor 1 misalnya ja'a Zaidun rokiban. Kalau misalnya kita katakan ja'at Fatimatu, dan perempuan gitu. Berarti halnya juga harus menunjukkan jenis perempuan dia. Bagaimana caranya? Maka kata rokiban kita tambahkan tak marbutoh. Tak marbutoh itu untuk menunjukkan bahwa hal ini untuk si perempuan. Kalau tanpa tak marbutoh berarti menunjukkan yang dijelaskan keadaan itu laki-laki. Ja'a Zaidun rokiban. Kalau kita katakan ja'at Fatimatu rokibatan. Nah, nanti begitu bedanya. Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah bisa tak. Yang lain ada? Insya Allah. Kalau paham? Kalau paham, insya Allah nanti di pekan depan kita sambung di bab tamyiz. Kalau tamyiz itu dia fungsinya menjelaskan zat yang masih samar. Kalau hal dia menjelaskan keadaan. Kalau tamyiz dia menjelaskan zat. Contoh misalnya saya membeli roti 20. 20 apa? Kan belum jelas. Maka kata setelah 20 itu jadi tamyiz. Biasanya tamyiz itu datang setelah angka. Untuk menjelaskan angkanya itu berapa sih. Misalnya ada yang mengatakan istaraitu litran. Saya membeli 1 liter. 1 liter apa gitu kan? Belum jelas. Bisa 1 liter minyak kah? 1 liter bensin kah? Nah, kemudian datang kalimat bitrulan. 1 liter bensin. Maka bensin itu jadi tamyiz. Nah, nanti insya Allah itu kita pelajari di hari Jumat besok. Insya Allah. Nanti Sabtunya kita belajar istisna. Insya Allah istisna juga nanti akan lebih mudah. Insya Allah. Nanti kalau istisna itu kemungkinan kita akan ketemu 2 pertemuan. Kalau bisa sekali pertemuan selesai, nanti 1 kali kita bahas. Tapi kalau misalnya butuh 2 pertemuan, karena materinya panjang sekali kalau untuk istisna. Dan kalau istisna itu harus banyak yang kita hafal. Yang kita pahami. Misalnya ada kalam tam, ada kalam musbat, ada kalam manfi, ada kalam nakis, segala macam. Kemudian ada mustasna minhu, ada adat istisna, ada mustasna. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari ketika di bab istisna. Nah, itu terkait hal, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Jika tidak ada, insya Allah mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk bab hal. Nanti saya coba langsung upload videonya ya di YouTube. Nanti saya share di grup supaya bisa diulang sama yang nggak bisa hadir malam hari. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis.
Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum ajma'in. Jazakillah khair Ustaz. Wa iyyakum.